Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, sebelum kita mereview jurnal, mari kita berdoa dulu. Kali ini kita akan mereview jurnal dengan judul Can Slow Deep Breathing Reduce Pain, an Experimental Study Exploring Mechanism, yang dilakukan oleh Hasan Jafari, Ali Gumarizaid, dan kawan-kawan. Untuk judul jurnal ini seperti yang saya sebutkan tadi, Can Slow Deep Breathing Reduce Pain, dengan author Hasan Jafari dan kawan-kawan, dengan volume 00 nomor 00 halaman 1 sampai 13 dan dipublikasikan tahun 2020 yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Pain dari Amerika. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama mengetahui apakah page breathing dapat mengurangi nyeri, untuk mengetahui adanya perbedaan pengurangan nyeri pada jenis-jenis breathing atau pernapasan yang ada dalam penelitian ini, di mana dalam penelitian ini ada 4 jenis. Yang pertama page breathing, lalu ada slow deep breathing high, slow deep breathing low. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh rasio inspirasi atau ekspirasi selama slow deep breathing terhadap nyeri. Jadi dari keempat cara bernafas tadi, terutama yang slow deep breathing high dan slow deep breathing low, itu dalam penelitian ini diteliti apakah ada perbedaan di antara keduanya. Manakah yang lebih efektif antara yang slow deep breathing high ataupun slow deep breathing low. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh pola SDP atau slow deep breathing terhadap indeks elevasi pagal jantung dan parameter fungsi barorefleks. Metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan penelitian eksperimen dengan 52 partisipan, tapi dalam pelaksanaannya terdapat 4 partisipan yang akhirnya gugur dalam penelitian ini. Untuk alasan kenapa gugurnya 4 partisipan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, mengapa mereka akhirnya keluar dari sampel penelitian ini. Kriteria pengecualian dalam pengambilan sampel ini meliputi gangguan kardiovaskular, pernapasan, atau neurologis yang dilaporkan sendiri. Lalu ada nyeri akut, alat bantu jantung atau impan medis elektronik lainnya. Terus ada gangguan pendengaran atau penglihatan, gangguan kejiwaan atau trauma psikologis, dan penggunaan obat secara teratur dan serta kehamilan. Jadi kalau orang-orang tersebut tidak ada dalam kriteria eksklusi ini, dapat menjadi partisipan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini, jadi selama 24 jam sebelum penelitian ini dilakukan, mereka tidak boleh minum alkohol. Selain itu, 6 jam sebelumnya mereka juga tidak boleh merokok. Untuk analisis data yang digunakan itu ada uji ANOVA, linear mixed model, dan model incremental. Adapun prosedur eksperimen yang dilaksanakan dalam penelitian ini ada 6 tahapan. Yang pertama, persiapan dan pengukuran baseline. Itu dilakukan di entitas ini. Peserta diuji di Laboratorium Psikologi Kesehatan Universitas Leuven. Dengan prosedur umum dijelaskan pada peserta tanpa memberitahu apa tujuan dari penelitian ini. Lalu peserta duduk di kursi dan setelah periode istirahat selama 5 menit, pengukuran baseline pola pernapasan dilakukan selama 7 menit. Jadi pengukuran baseline-nya itu dilakukan secara duduk dan istirahat selama 5 menit. Setelah itu baru dilakukan pengukuran baseline pernapasan. Lalu yang kedua itu mengukur ambang nyeri. Pengukuran ambang nyeri menggunakan sebuah probe thermal dengan suhu baseline 32 derajat Celcius yang dipasang di sisi pergelangan tangan kiri peserta. Tujuan percobaan identik dilakukan masing-masing terdiri dari serangkaian stimulus panas di mana suhu meningkat dengan laju 1 derajat Celcius per detik.
hingga suhu maksimumnya itu 50 derajat Celcius. Jadi selama pengukuran tersebut, peserta itu diminta untuk melaporkan sensasi yang dirasakannya. Dan yang ketiga, tahapan ketiga yaitu tentang pola pernafasan. Pola pernafasannya ini seperti yang saya jelaskan di bagian awal tadi, meliputi 4 pola pernafasan. Yang pertama ada end-page breathing, page breathing, lalu ada slow deep breathing dengan rasio inspirasi atau ekspirasi tinggi atau SDBH, slow deep breathing high, lalu ada juga slow deep breathing low atau dengan rasio inspirasi atau ekspirasi rendah. Perbedaan dari SDBH dan SDBL itu terletak dari rasio inspirasi dan ekspirasinya. Kalau untuk yang SDBH itu lebih tinggi volume inspirasinya, sedangkan untuk yang SDBL itu lebih tinggi dari di volume ekspirasi atau menghembuskan nafasnya. Itu perbedaannya. Lalu yang keempat tahapannya yaitu pelaksanaan pola pernafasan. Peserta melakukan masing-masing dari 4 pola pernafasan, yaitu yang seperti saya sebutkan, page breathing, unpage breathing, SDBLH, dan SDBL. 4 pola pernafasan dilakukan selama 8 menit, yang dilakukan secara acak. Jadi selama setiap kondisi pernafasan, 12 stimulus terma diterapkan dengan intensitas yang bervariasi. Lalu yang kelima ada penilaian nyeri. Skala nyeri ditampilkan di layar komputer dan peserta menilai intensitas nyeri yang diinduksikan oleh stimulus. Terdapat jeda 2 menit antara kondisi pernafasan. Jadi antara pernafasan tadi yang dilakukan secara acak itu untuk dari pernafasan satu ke pernafasan lainnya terdapat 2 jeda. Jedanya itu selama 2 menit. Dan yang tahapan terakhir pas awal kan pasien atau peserta ya partisipan tidak dijelaskan tentang tujuan dari penelitian ini apa. Setelah di akhir dilakukannya tahapan-tahapan tersebut, peserta diberi tahu apa tujuan dari penelitian ini, tapi diberitahunya secara umum tanpa diberitahu secara rinci tujuan dari eksperimen ini. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama, pengurangan nyeri. Peserta melaporkan nyeri yang lebih rendah ketika mereka melakukan pola pernafasan yang diinstruksikan. Jadi setelah dilakukan penelitian, kan tadi ada salah satu pola pernafasan yang unpage breathing, lalu ada page breathing, SDBL, dan SDBH. Di antara keempat pola pernafasan tersebut, kecuali unpage breathing itu ada pengaruhnya. Jadi mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh partisipan ketika diberi induksi tadi termalnya. Lalu yang kedua, slow deep breathing dengan rasio inspirasi atau ekspirasi rendah atau SDBL menunjukkan pengurangan nyeri yang lebih besar dibandingkan dengan page breathing dan slow deep breathing high. Alasan dari kenapa sih slow deep breathing low lebih efektif dibandingkan dengan pola pernapasan lainnya, itu dikarenakan dalam jurnal ini disebutkan terkait dari modulasi rasa nyeri itu. Salah satunya itu karena apa namanya? Pengurangan stres. Jadi SDBL ini lebih mampu untuk mengurangi rasa stres dan memberi efek relaksasi yang lebih baik daripada pola pernapasan lainnya. Hal ini terkait dari kalau SDBL, SDBH, terutama SDBH itu mereka menganggap para partisipan menganggap bahwa SDBH itu lebih mengeluarkan effort atau lebih memerlukan usaha yang lebih dalam melaksanakannya daripada slow flow. Yang ketiga terkait perubahan kardiovaskular tidak menjadi mediator dari efek pengurangan nyeri yang diamati. Dan yang hasil keempat yaitu efek pengurangan nyeri selama pola pernapasan yang diinstruksikan lebih mungkin disebabkan oleh mekanisme top-down seperti pengalihan perhatian.
Lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernafasan yang diatur atau page breathing dapat mengurangi nyeri dan efek hipoalgesik ini lebih kuat ketika pernafasan diatur pada frekuensi yang lebih lambat, 6 napas per menit. Jadi yang SDBL dan SDBH tadi itu ada 6 nafas per menit. Bisa mungkin ini nafas 55 atau mungkin nafas 64. Tidak dijelaskan secara rinci di dalam jurnal ini. Dengan rasio inspirasi atau ekspirasi rendah, di mana ekspirasi lebih lama dibandingkan inspirasi. Meskipun SDP menunjukkan efek kardiovaskuler yang signifikan, perubahan ini tidak menjadi mediator dari pengurangan nyeri yang diamati. Itu kesimpulan dari jurnal ini. Adapun keterbatasannya itu terletak pada seperti yang saya telah sampaikan tadi di bagian bahwa mekanisme apa namanya perubahan kardiovaskular tidak menjadi mediator dari efek pengurangan nyeri yang diamati karena mungkin itu dari mekanisme top down-nya yang berkaitan sama efek psikologisnya itu. Mungkin di penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian terkait yang berhubungan dengan variabel tidak terkontrolnya seperti mekanisme top down sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang lebih lebih detail tentang page breathing atau tentang pola pernafasan yang dapat untuk menurunkan atau mengurangi rasa nyeri partisipan. Oke, itu untuk review jurnal kali ini. Untuk dokumennya dapat dilihat pada doi yang telah tertera dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Page breathing, page breathing yang kayak diatur kalau di sini nggak dijelaskan lebih rinciannya seperti apa, dokter?